Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madatihi wa karamati fid darin, amin. Tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza tataba'a fi syurbil khamri. Bab tentang apabila berulang-ulang dalam minum khamar. Wabihi ila qala Musa ibn Ismail qala thana Aban an Asim an Abi Salih Dzakwan an Muawiyah ibn Abi Sufyan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abi Muawiyah bin Abi Sufyan qala, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syaribu, apabila mereka minum al-khamru akan khamar, fajliduhum, maka cambuklah oleh kalian akan mereka. Thumma in syaribu fajliduhum, kemudian apabila mereka minum, maka cambuklah oleh kalian akan mereka. Thumma in syaribu fajliduhum, kemudian jika mereka minum, maka cambuklah oleh kalian akan mereka. Thumma in syaribu faqatuluhum, kemudian jika mereka minum, maka bunuhlah oleh kalian akan mereka. Hadis ini mansukh, artinya tidak diamalkan di dalam Islam. Yang membunuh kali keempat atau kelima dibunuh. Hadis. Wabihi qala Musa ibn Ismail qala thana Hamad an Humayd ibn Yazid an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi hadzal ma'na. Qala wa ahsibuhu qala fil khamisah, dan aku cukupkan akan peminum khamar. Qala, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada kali yang kelima, in syaribaha, artinya wa ahsibuhu, aku cukupkan akan peminum. Apa maksudnya? Maksud ketika peminum khamar itu mengulangnya kelima kali. Mana aku cukupkan? Dari 4 ke 5. Tidak ada bahasa cukup. Mau 5 itu syarat. Sejumlah paling maksimal. Hasiba yahsibu apa dia? Aku menduga. Yang lain? Mengira. Kenapa antum pilih satu kata yang antum tidak bisa memahaminya atau menerapkannya dalam hadis ini? Ketika kita buka kamus, mencari makna kalimat yang ada dalam hadis, dalam kitab yang kita baca, dengan ada di kamus, kita mesti memahami kenapa kita pilih kalimat itu. Kalau nggak ada kesimpulan pemahaman, berarti kita memilih kalimat itu nggak cocok. Cari lagi artinya.
yang menghitung. Dari coba baca semua makna yang ada dari hasibah. Menduga, menyangka, mengira. Yang mencukupkan mana? Mencukupkan. Makna mencukupkan itu anda dapat di mana? Langsung diartikan. Maksudnya? Tak ada dicari-cari kamus langsung diartikan. Antum artikan nggak lihat kamus? Yang masih muda. Yang dibuat perkara seperti itu menyesatkan orang. Mengartikan tanpa melihat kamus, tanpa antum meyakini maknanya dan tidak mengerti maksudnya, itu bukan enggak bertanggung jawab berarti antum dalam terjemahan. Kalau di masjid itu umat dah sesat ini. Kalau antum sebagai guru dan murid catat dan kitab, itu menyesatkan sampai ke generasi ke bawah. Kalau dia mengikuti catatan yang antum berikan. Nah, ahsibu, aku hitung. Aku hitung akannya peminum khamar. Qala, berkata, akannya peminum khamar, akannya minum khamar, bukan peminumnya. Kalau peminum dihitung enggak cukup-cukup jumlahnya, banyak. Aku hitung akan minum khamar. Qala, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, fil khamisah, pada yang kelima, in syaribaha, jika minum ia seseorang akan khamar, faqatuluhu, maka bunuhlah oleh kalian akannya. Kembali ke khamar. Kembali ke khamar. Kembali ke khamar. Mana menunjukkan kembali ke khamar? Nah, lebih tepatnya di sini saya bisa pastikan khamar itu muzakkar atau muannas. Ya, khamar itu muannas. Nah, jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan makna ini hadis. Qala, beliau berkata, ahsibu, saya hitung. Setelah minum khamar ketangkap sekali. Ini dah kedua ya. Ini dah ketiga. Ini dah keempat. Dan qala fil khamisah, Nabi akan berkata kali kelima, jika dia minum khamar, bunuh saja. Hadis. Wabihi liqatan Nasr ibn Asim al-Antaqi, qala thana Yazid ibn Harun wal-Wasiti, qala thana ibn Abi Dhikbin an Harith ibn Abdurrahman an Abi Salama an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, ya Sayyidina Abi Hurairah, qala, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sakara fajliduhu, apabila telah mabuk ia seseorang, maka cambuklah oleh kalian akannya orang yang mabuk. Thumma in syakara fajriduhu, kemudian jika telah mabuk ia seseorang, maka cambuklah oleh kalian akannya orang yang mabuk. Thumma in syakara fajriduhu, kemudian jika telah mabuk ia seseorang, maka cambuklah oleh kalian akannya orang yang mabuk. Fa in ada rabi'ata faqtuluhu, jika mengulang, maka jika mengulang ia orang mabuk akan kali keempat, faqtuluhu, maka bunuhlah oleh kalian akannya orang mabuk. Lanjut.
وبه إليك لثنا محمد بن عبد قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلامة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر fajliduhu, apabila telah minum oleh seseorang ya seseorang akan khamar, fajliduhu, maka cabutlah oleh kalian akannya peminum khamar, akan minum khamar. Baik, cambuk oleh kalian akannya orang yang minum khamar. Baik, ada rabi'ata, jika mengulang ia orang yang minum khamar akan kali keempat, faqatul, maka bunuhlah oleh kalian akannya orang yang minum khamar. Qala Abu Dawud wa kadza hadits Suhail an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam in syaribu rabi'ata faqatuluhum, jika mereka meminum akan kali keempat, maka bunuhlah oleh kalian akan mereka. وكذا حديث ابن أبي نعيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجدل عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فقتلوه, maka jika mengulangi yang minum khamar pada kali ketiga atau kali keempat, maka bunuhlah oleh kalian akannya orang yang minum khamar. Nah, ada sekian riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud daripada perawi hadis ini tentang orang yang minum khamar pada kali keempat, kali kelima, hukumnya bukan dicambuk tapi dibunuh. Pertama, perawinya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang ketiga, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keempat, riwayat daripada Umar bin Abi Salamah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat yang kelima, Abi Saleh dari Sayyidina Abi Hurairah. Riwayat yang keenam, Abi Nu'aim Ibni Abi Nu'aim daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Riwayat yang ketujuh, Abdullah bin Amr, riwayat pada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Riwayat yang kedelapan dari hadis Imam Syarif dari Nabi SAW. Riwayat yang ke-9 dari hadis Imam Jadali dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada 8 jalur periwayatan hadis yang menunjukkan hadis itu sahih, tapi para ulama ijma bahasanya hadis ini mansukh. Tidak pernah dipraktikkan dalam Islam pemabuk kali keempat atau kelima hukum mati. Hadis وبه لقرة حمد ابن عبد الدبي قال ثنا سفيان قال الزهري قال أخبرنا عن قبيصة ابن ذعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dari Sayyidina Qabisah bin Dhu'aib, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ya Nabi SAW, man syariba khamra fajliduhu, siapa saya yang minum ia seseorang akan khamar, maka cambuklah oleh kalian akannya orang yang minum khamar. Fa in ada, jika mengulang ia orang yang minum khamar, fajliduhu, maka cambuklah oleh kalian akannya orang minum khamar. Fa in ada fi tsalitsati, maka jika mengulang ia orang minum khamar pada kali ketiga, awil rabi'ati, atau pada kali keempat, faqatuluhu, maka bunuhlah oleh kalian akannya orang yang minum khamar. Fa utiya bi rajulin, maka didatangkan kepada Nabi dengan seseorang, qad syariba fajlidahu, sungguh telah minum ia seorang, maka cambuklah, maka mencambuk ia Nabi SAW akan rajul seseorang. Tsumma utiya bihi fajladahu, kemudian didatangkan kepada Nabi dengan seseorang, maka cambuklah dengan seorang yang minum khamar. Kenapa dia tidak cambuklah di situ? Itu bukan fil amr. Maka mencambuk ia Nabi, maka mencambuk ia Nabi akannya seseorang yang minum khamar. Tsumma utiya bihi fajladahu,
Kemudian didatangkan kepada Nabi dengannya orang yang minum khamar, fajladahu, maka mencambuk ya Nabi akannya seseorang. Tsumma utiya bihi fajladahu, kemudian didatangkan kepadanya Nabi akan orang yang mabuk dengan orang yang mabuk, fajladahu, maka cambuk ya Nabi akan seseorang. Maka cambuk ya Nabi, maka mencambuk ya Nabi akan seseorang yang mabuk. Wa rafa'a qatla, dan mengangkat ya Nabi akan pembunuhan. Wa kanat rukhsah, dan adalah itu keringanan. nah, Nabi mengangkat hukum pembunuhan, hukum mati. Nabi angkat, Nabi hapuskan, dan itu merupakan rukhsah. Hadis. وبه لا قال حدثنا إسماعيل ابن موسى الفازاري قال حدثنا شريك عن أبي حسين عن عمر بن سعيد عن سيدنا علي رضي الله عنه قال لا أدري أو ما كنت لأدري من أقمت عليه حدا. Berkata ya Sayyidina Ali, la adi, aku tidak membayar diat, atau tidaklah aku dulu itu sungguh aku membayar diat akan orang yang telah aku menegakkan atasnya orang akan hukum had. Illa syaribal khamri, kecuali orang yang minum khamar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasunna fihi syai'an, maka sesungguhnya Rasulullah SAW itu tidak mencontohkan ya Nabi padanya had sedikit pun. Innama huwa syai'un qullahu nahwu, hanya saja dia had itu sesuatu yang kami katakan akannya sesuatu kami. Nah, jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang beliau adalah al-gojo, beliau adalah tim eksekusi daripada hukum syariat. Kata beliau, sejak aku menegakkan hukum had kepada pelanggaran-pelanggaran syariat, aku gak pernah bayar denda, kecuali soal orang minum khamar. Itu gara-gara aku menegakkan hukum kepada orang itu, sehingga aku terlibat mesti bayar diat. Jadinya diat itu membayar 1 ekor unta, mati dia karena aku hukum, sehingga aku kena diat, wajib bayar diat. Kenapa sampai aku buat dia mati? Karena Rasul tidak pernah mencontohkan dalam masalah hukuman mabuk itu sesuatu apapun. Hanya saja sesuatu yang kami terapkan adalah sesuatu yang kami katakan sendiri, hanya berdasar pendapat kami. Karena berdasar pendapat kami, maka mati dia, sehingga aku termasuk orang yang melakukan pembunuhan serupa sengaja, dan akhirnya aku bayar diat gara-gara menegakkan hukum had. Nah, وبلا قال حدثنا سليمان ابن داود المهري المصري ابن أخي دينا ابن سعد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة ابن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن ابن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن. Berkata ia Abdurrahman ibn Azhar, seolah-olah aku masih bisa memandang kepada Rasulullah SAW sekarang. Wa huwa birrihal yaltamisu rahlal Khalid ibn Walid, dan dianya Nabi itu berada di tempat rumah. Yaltamisu, meminta ya Nabi akan tempat milik Khalid bin Walid, memakai akan tempat Khalid bin Walid. memakai. Dalam kalimat yang lain cocok di situ, memakai, meminta, menggunakan. sama saja itu memakai. Mana yang lain? Jarang kita gunakan bahasa memakai tempat orang.
Yang kalau tempatnya Sayyidina Khalid dipakai, Sayyidina Khalid mau kemana? Dan untuk apa Nabi ke kampung Sayyidina Khalid sampai pakai tempat? Baru 3 hari. Kita masa meminta atau memohon. Yang lain? Yang babil masa satu kan? Cuma satu. Memohon atau meminta, memohon atau meminta perihal rumah orang lain. Apa makna yang tepat untuk bahasa Indonesia? Mencari alamat rumah Sayyidina Khalid bin Walid. Gak ada orang minta rumah zaman itu. Mencari ya Nabi akan rumah Khalid bin Walid. Fabainama huwa kadzalik. Maka ketika dianya Nabi seperti itu, id utiya bi rajulin qad sharibal khamra. Tiba-tiba didatangkan dengan seseorang sungguh telah minum ia seorang akan khamar. Faqala linnas, berkata ya Nabi kepada manusia, idribuhu, pukullah oleh kalian akannya peminum. Faminhum man darabahu bin ni'al. Maka di antara mereka itu ada orang yang memukul ia orang akannya pemabuk, akannya peminum dengan sendal. Wa minhum man darabahu bil asa. Dan di antara mereka itu ada orang yang memukul ia orang akannya peminum dengan tongkat. Wa minhum man darabahu bil mitakhati. Qala Ibnu Wahb al-jaridatu ratbah. Dan di antara mereka itu ada orang yang memukul ia orang akannya peminum dengan mitah. Berkatalah Ibnu Wahb, mitah itu adalah al-jaridatu ratbah, pelepah kurma. Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebelah sini? Ratbah. Ada. Ratbah, jaridah pelepah kurma. Kurma ratbah nggak ada? Ya. Jadi hati kurma yang mana? Ratbah. Oh. Di mana pula itu betul? Ratbah artinya kurma. Yang ada rutab. Rutab itu buah kurma basah. Itu nggak lihat kamu juga tadi? Maka perlu dipastikan mohon kalimatnya sama, kemudian masuk di akal makna, penyatuan atau menyambung maknanya. Sejenis tumbuh-tumbuhan. Ratbah. Yang lain? Coba baca bahasa Arabnya kadang-kadang pada pagi itu nggak nampak. Ar-ratbatu nabat, sejenis tumbuh-tumbuhan. Nah, lanjut. Dah, kalau lanjut kampus itu belum cocok itu. Ar-rutubatun, keadaan basah, terlembab. Apa lagi? Ada lagi? Kalau yang mirip dengan kalimat itu cuma dua dia. Cuma dua saja. Jaridah apa artinya? Jaridah pelepah. Karambi, jaridatul karambi. Jaridah itu sendiri sudah bermakna pelepah korban. Ratbah artinya basah. Pelepah korma basah, bukan pelepah korma kering.
Kalau berupa kurma kering dia keras. Kalau keras mematahkan tulang. Kalau berupa kurma basah dia lentur. Lentur tidak mematahkan tulang. Maka pakai yang basah. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض. Kemudian diambil oleh Rasulullah SAW akan tanah dari bumi. Farama bihi fi wajhi. Lalu melempar ia Nabi dengan tanah pada mukanya si peminum. Hadis. Wabila qala hadatsana Ibnu Sarhi qala wajadtu fi kitab Khalid Abdurrahman bin Abdul Hamid an Uqail an Ibn Shihab akhbarahu anna Abdullah ibn قال أخبره أن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الأزهر أخبره أن أبيه قال أخبره أن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب. Didatangkan akan Nabi SAW dengan seorang yang minum. Wa bi Hunain, dan dia Nabi itu berada di Hunain. Hatta fi wajhi turab, maka melempar ia Nabi pada wajahnya akan tanah. Thumma amara ashabahu, artinya menumpahkan, maksudnya menumpahkan. Kalau tanah menaburkan. Nah begitu. Ketika diberikan arahan dalam memilih kata, antum dalam muzakarah itu pikir-pikir dulu melemparkan. Melempar itu Roma tadi itu. Ini bukan kalimat Roma, ini hatha. Asa ditemukan mana menumpahkan. Menumpahkan identik dengan benda cair. Tapi kalau benda keras atau benda padat, itu maknanya menaburkan. Jadi disesuaikan pemilihan kosakata dengan orang Indonesia, bahasa Indonesia, bukan bahasa Indomie. Lanjut. Thumma amara ashabahu fadarabuhu bini'ali. Kemudian memerintahkan ia Nabi akan para sahabatnya Nabi, lalu mereka sahabat memukul akannya peminum dengan apa? Itu dengan sendal-sendal mereka. Wa ma kana fi aydihim hatta qala lahum, dan sesuatu yang ada ya sesuatu komanya tidak tepat. Wa ma kana fi aydihim hatta qala lahum, ulang dari thumma amara أصحابه فضربوا بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا. Kemudian memerintah ya Nabi akan para sahabatnya Nabi, lalu mereka memukul akannya peminum dengan sendal-sendal mereka, dan sesuatu yang ada berada di tangan-tangan mereka, sehingga berkata ya Nabi kepada mereka, irfa'u, angkatlah oleh kalian, lalu mereka mengangkat. Fatufiya Rasulullah SAW, lalu diwafatkan akan Rasulullah SAW. Thumma jalada Abu Bakr fil khamri 40. Kemudian mencambuk oleh Sayyidina Abu Bakar pada khamar akan 40 kali. Thumma jalada Umar 40 sadara min imaratihi. Kemudian mencambuk oleh Sayyidina Umar akan 40 kali di awal dari kepemimpinan Sayyidina Umar. Thumma jalada 80 fi akhir khilafatihi. Kemudian mencambuk ya Sayyidina Umar akan 80 kali pada akhir khilafahnya Sayyidina Umar. Thumma jalada Uthman haddaini kilaihima 80 wa 40. Kemudian mencambuk oleh Sayyidina Uthman akan 2 had. Kilaihuma, kedua-duanya had itu 80 kali dan 40 kali. Thumma athbata Muawiyah al-hadda 80. Kemudian menetapkan oleh Muawiyah akan had. Kemudian menetapkan oleh Sayyidina Muawiyah akan had 80 kali. Nah, tapi hadisnya ini sanadnya munqati'. Kalau tidak munqati', ini keterangan yang lebih jelas. Jadi terakhir sekali Nabi mencontohkan penerapan hukum had kepada peminum khamar itu ketika beliau di Hunain.
Tidak jelas hitungannya berapa. Nabi taburkan tanah ke mukanya. Nabi perintah sahabat memukulnya. Ada yang memukul dengan sendal dan memukul dengan apa saja yang ada di tangan sahabat itu. Di tangannya kayu, di tangannya sendal, di tangannya kain. Tiga hitungan pukulan itu jelas. Dan Nabi wafat setelah itu. Kemudian di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, beliau terapkan 40. Sayyidina Umar 40 di awal-awalnya. Di akhir kepemimpinan beliau jadi 80. Sayyidina Utsman pakai kedua-duanya, kadang 40, kadang 80. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan tetapkan 80. Nah, itulah hukum had bagi pemabuk. Ulama Syafi'iyah simpulkan dari hadis yang banyak itu, hukum had pemabuk adalah 40 kali. Tapi boleh dilebihkan sampai 80 kali kalau itu dilihat penting, kalau itu bisa merubah keadaan, kalau itu diperlukan. Mungkin karena dia mabuk, sudah keseringan mabuk, dan sekali dipukul enggak jerah, 2, 3, 4, 5, yang ketujuh ini akhirnya diterapkan oleh pemerintah 80 kali. Itu hukumnya boleh-boleh saja. 40 had dan 40 masuk takzir. وبه قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة البطحة. Aku telah melihat akan Rasulullah SAW di penaklukan kota Makkah. Wa ana ghulamu syabun. Bodah di pagi hari. Dan ditinggal di pagi hari penaklukan kota Makkah. Wa ana ghulamu syabun, dan saya itu pemuda yang masih muda. Yataqallalun nas. Gulamun. Gulam. Anak-anak. Ya, anak-anak. Dan saya itu masih anak-anak, syabun, yang masih muda. Anak-anak yang masih muda. Nah, jadi ada anak-anak yang tua. Nah, coba pilih kosakata yang baik. Ulamun anak-anak, sabun muda. Dan saya itu anak-anak yang masih belia. Gak balita sekalian. Kenapa sabun dirubah mana belia? Ana ulamun sabun, seadalah anak-anak yang beranjak muda. Artinya bahasa sekarang remaja. Wa ana ghulamun syabun, dan saya masih anak-anak yang beranjak muda. Yataqallalun nas, merenggankan ia Nabi akan manusia. Yataqallalun nas. Apa dia yataqallalu? Merenggankan. Enggak. Mengosongkan. Enggak juga. Kalimat bahasa merenggangkan manusia itu enggak ada dalam bahasa Indonesia, dalam kamus. Merenggangkan manusia, merenggangkan gigi, ya ada. Menjangkak. Coba baca bahasa Arabnya. Khallala bainahuma. Khallala, ya. Ini dah takhallala.
Takhallala ya takhallalu, turun ke bawah. Jangan khallala, turunin lagi ke bawah. Mengengahi, Apalagi yang lain. masuk atau menyusup di tengah-tengah mereka. Nah, itu arti yang tepat. Kan kesalahan lihat kamus. Di kitab ya takhallalu, antum cari khallala. Kita bahasanya tafa'ala, antum cari fa'lala. Khallala, fa'al. Sementara yang diinginkan dalam hadis tafa'ala. Fa'ala dan tafa'ala memiliki makna berbeda. Nah, masuk ia Nabi akan manusia. Yas'alu an manzili Khalid ibn masuk apa dia tadi? masuk menyusup. Menyusup itu bukan masuk. Masuk itu ketika orang ada ngumpul-ngumpul, kita masuk situ tuh namanya dakhala. Tapi kalau menyusup itu masuk di celah-celahnya. Seperti mau menerobos kerumunan orang, kita masuk celah-celahnya, mencari jalan keluar. Itu ya takhallal namanya. Lanjut. Menyusup ia Nabi akan manusia. Yas'alu an manzil Khalid bin Walid, bertanya ia Nabi tentang rumah Khalid bin Walid. Nah, hadis ini menerjemahkan hadis yang tadi yang dibaca oleh siapa? Ilyas. Apa tadi kalimatnya? Yaltamisu rahlal Khalid bin Walid. Itu artikan apa tadi? Awalnya tadi meminta atau memakai, coba lihat di sini. mencari. Nah, di sini Nabi bertanya tentang rumah Sayyidina Khalid, maka mana di atas yaltamisu, mencari. Mencari bertanya itu sejalan. Tapi kalau bertanya di sana artinya sudah tinggal menempati, itu mana tidak sejalan. Harusnya ketika antum baca tadi malam hadis yang ini, ketika antum sadar yang mana yas'alu, hadis ini bisa mengarahkan antum kepada makna yaltamisu yang ada pada satu hadis sebelumnya. Dan triknya yang penting, baca hadis tahu maknanya, nggak tahu triknya, ketemu kitab lain nanti bagaimana? Tapi kalau udah tahu triknya, hadis mana saja, kitab apa saja, ada masalah. Nah, lanjut. Fa'udhiya bisyaribin, lalu didatangkan dengan seorang peminum. Fa'amarahum, lalu memerintahkan ya Nabi akan mereka. Fadarabahu, siapa? mereka para sahabat. Coba lihat sahabat di belakang ada? Enggak, pada hadis sebelumnya. Enggak bisa hadis sebelumnya. Kalau domir yang kembalikan ke hadis sebelumnya, Abu Muhammad boleh, Pak domir jangan. Anas. Yang ada Anas. Walaupun Anas itu sahabat juga maknanya, tapi secara aturan bahasa kembalikan pada Nas, bukan sahabat, karena nggak ada kalimat sahabat sebelumnya. Lalu memerintahkan ya Nabi akan mereka Anas. Fadarahu bima fi aidihim, maka memukul mereka. Maka memukul mereka akan peminum dengan apa saja yang ada di tangan-tangan mereka. Laminhum man darabu bis-sauti, maka di antara mereka itu ada orang yang memukul ia orang akan yang peminum dengan cambuk. Wa minhum man darabu bi-asa, dan di antara mereka itu ada orang yang memukul ia orang akan yang peminum dengan tongkat. Wa minhum man darabu bi na'lihi, dan di antara mereka itu ada orang yang memukul ia orang akan yang peminum dengan sendalnya. Fa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turaba, lalu menaburkan oleh Rasulullah SAW akan tanah. Falamma kana Abu Bakrin utiya bisyaribin,
Maka tatkala adalah Sayyidina Abu Bakar didatangkan dengan seorang peminum, fasalahum an darbin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi darabahu. Lalu bertanya ia Sayyidina Abu Bakar akan mereka Anas tentang memukul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memukul ia Nabi akannya peminum. Fahadaruhu arba'in. Lalu mereka menjaga akannya pukulan 40 kali. Mereka menjaga pukulan, mana cara itu menjaganya? Lalu mereka mengira berarti nggak pasti. Mana hukum nggak pasti? Menghafal. Menjaga di sana artinya menghafal, mengingat. Lalu mereka mengingat akan pukulan Nabi itu 40 kali. Fadaraba Abu Bakr arba'in. Lalu memukul oleh Sayyidina Abu Bakar akan 40 kali. Falamma kana Umar kataba ila Khalid ibn Walid inna an-nasa qad hamaku fi syurbi. Maka tatkala adalah Sayyidina Umar menulis kepadanya Sayyidina Umar oleh Khalid bin Walid, sesungguhnya manusia sungguh mereka asyik dalam minum. Watahaqarul hadda wal uqubata, dan mereka memandang rendah akan had dan hukuman. Qala, berkata ya Abdurrahman, hum indaka fasalhum. Mereka itu ada di sisimu, maka tanyalah olehmu akan mereka. Wa innal muhajirun al-awwalun fasalahum. Dan di sisinya Sayyidina Abu Bakar itu orang-orang muhajirin awal. Fasalahum, lalu Abu Bakar pulang. Hidup lagi beliau. Dan di sisinya Sayyidina Umar itu ada orang muhajirin yang awal. Lalu bertanya ia Sayyidina Abu Bakar kepada mereka muhajirin yang awal. Sayyidina Abu Bakar bertanya. Lalu bertanya ia Sayyidina Umar kepada mereka muhajirin awal. Fa'ajma'u ala an yadriba thamanina. Lalu mereka bersepakat atas sesungguhnya memukul ia Nabi, sesungguhnya memukul ia Sayyidina Umar akan 80 kali. Qala, berkata ya Abdurrahman, faqala Ali, dan berkatalah Sayyidina Ali, inna ar-rajula idha syariba iftara. Sesungguhnya laki-laki apabila meminum ia laki-laki, iftara, mereka ia laki-laki. Fa'ara ay yaj'alu kahaddil firyati, dan melihat ia berpendapat Ilmadi fil mudarid. Tasrif ke berapa? Tasrif ke 13. Apa amilnya? Amilnya ana. Ada amil domir. Dengarnya ana. Lalu aku memandang, sesungguhnya aku berpendapat apabila dipandang situ. Lalu aku berpendapat bahwa menjadikan ia Sayyidina Umar akannya pukulan itu seperti had firyah, yaitu had qazaf, yaitu 80 kali cambuk. Nah, itu sejarahnya masih perihal tentang hukuman cambuk. Jadi awal mula kenapa Sayyidina Umar buat cambuk itu 80 kali? Seperti riwayat sebelumnya, di zaman Sayyidina Nabi enggak jelas hitungannya. Di zaman Sayyidina Abu Bakar dipastikan hitungan sahabat itu kira-kira, maaf, mereka mengingatnya dihitung jumlah pukulan itu totalnya 40. Tapi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab datang surat pada Sayyidina Khalid bin Walid, mereka ini terlalu asik minum khamar, sehingga karena asiknya enggak ada masalah dia dipukul 40 kali, santai aja dia. Enggak masalah lah kena pukul 40 kali, yang penting bisa minum khamar. Itulah yang dilakukan oleh salah satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Dujana Bumiljan.
Marjan, Miljan. Nah, Abu Miljan, Abu Marjan, Abu apa? Abu Miljan. Sehingga beliau, ya yang penting kan disucikan oleh Allah. Gak ada masalah mabuk, yang penting disucikan oleh Allah. Mabuk dicambuk, mabuk dicambuk, mabuk dicambuk. Kata Sayyidina Umar, anak punya jasa besar, gak usah cambuk lagi dia. Wali ternyata dia, gara-gara dia menang perang. Nah, kata Abu Miljan, saya juga gak mau mabuk. Saya mabuk ini karena ada Umar yang bersihkan dosa saya. Kalau dia nggak mau lagi, ngapain lagi sama aku? Nah, kata Sayyidina Umar, kalau di dulu saya tahu kan enak itu. Apa sekarang baru tahu? Nah, itu dasarnya. Jadi mereka menganggap enteng memukul 40 kali itu, karena ketimbang sama hobi yang mendarah daging dari nenek moyangnya mabuk. Tidak ada masalah lah, dicambuk 40 kali, yang penting bisa mabuk yang bisa disucikan dosanya. Akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid minta kepada Sayyidina Umar bermusyawarah pendapat daripada kaum muhajirin al-awwalun yang ada di Madinah. Sayyidina Umar tanya kepada mereka, mana nih masalah kita, masalah umat. Akhirnya mereka bersepakat, kalau itu naikkan hukumnya 80 kali. Nah, dasar 80 kali itu apa? Apa dasar hukumnya kok jadi 80 kali? Lihat pendapat pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya beranggapan kalau orang sudah minum, pasti dia iftara, pasti dia akan mengada-ngada, pasti dia akan menuduh orang lain dengan macam-macam, karena dia mabuk. Maka hukumannya adalah seperti hukum orang yang mengada-ngada, yaitu tuduhan zina 80 kali. Ini dasar ijtihadnya. Kenapa 40 naik menjadi 80? Kenapa enggak 6? Kenapa enggak 5? Kenapa 80? Karena disamakan dengan hukum qadzaf. Karena orang mabuk biasanya terlibat dengan qadzaf. Bahkan anaknya sendiri bisa dituduh, kamu anak siapa? Namanya dia mabuk. Ininya juga dituduh, kamu isi siapa? Hadis. Babu fi iqamatil haddi fil masjid. Bab tentang menegakkan hukum had di dalam masjid. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا صدقة يعني ابن الخالد قال حدثنا شعيثي عن زفار ابن وثيمة عن حكيم ابن حزام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقر في المسجد. Telah melarang oleh Rasulullah SAW bahwa dilakukan kisos di dalam masjid. Wa antun syara fihil ash'ar, dan dicari pada masjid akan rambut. Rambut, Masya Allah, dicari rambut. Siapa pula mencari rambut? Nah, siapa yang kehilangan rambut? Lalu apa efeknya hilang rambut lalu kita cari? Rasa nggak ada orang kehilangan rambut yang cari rambut. Itu kan antum lucu namanya. Secara nggak langsung antum telah melecehkan hadis. Nah, kenapa? Nabi bicara tidak logika. Kalau sampaikan di mimbar, di masjid, sama dengan fatwa salafi teh kucing suci. Itu gara-gara salah makna itu. Orang artinya air liur, dia artikan teh kucing. Dari malam antum terjemahkan dalam antum muzakarah, nggak kepikir, nggak masuk akal. Nah, kenapa tetap lanjut? Kan harusnya nggak masuk akal, kan dari mana lain? Ini nggak cocok, ini aneh. Dari mana lain?
Yang bertahan mana enggak jelas. Al-ash'ar jamak dari syu'ur, jadi kathir syai yang banyak bulunya. Ya, itu kan satu makna. Yang lain Isyar balag, pengumuman atau pemberitahuan. Yang lain ini bukan as. Gak usah terlalu ribet-ribet cari mana al-ash'ar. Itu kan bentuk jamak. Sekarang mufradnya apa? Syair. Syair. Panjang? Syair. Daya syair. Syair. Gandum mati. Musik, lagu-lagu syair. Oh, lagu-lagu. Dicari lagu-lagu. Ada lagu yang hilang? Nah sekarang syair itu udah betul itu. Tapi itu syadu itu salah. Dibacakan padanya masjid, padanya syair, lagu-lagu. Nah, Bahan tuqama fil hududu, dan ditegakkan pada masjid akan hukum had. nah itu salah satu dalilnya. Nabi melarang ditegakkan hukum qisas di masjid. Potong tangan, potong leher nggak boleh di masjid. Kemudian tidak boleh disenandungkan syair dalam masjid. Tala'al badru alaina, nggak boleh di masjid. Nah, di halaman masjid boleh, dalam masjid nggak boleh. Itu sebabnya Imam Al-Mubarakafuri menafsirkan hadis ahlikum nikah wa ja'aluha fil masjid wadribu alaihi bidufuf. Itu wadribu alaihi bidufuf itu tafsiran beliau kharijal masjid. Kenapa pensarah kitab Tirmizi itu menerjemahkan demikian? Karena hadis ini yang boleh mensenandungkan syair-syair dalam masjid. Bersyair boleh, tapi di luar masjid. Nah, Bab fi ta'zir, bab tentang hukum ta'zir, yaitu hukuman yang di bawah hukum had. Qala akhbarana Qutaybah ibn Sa'id qala hadatsana Al-Laits an Yazid ibn Abi Habib an Bukhair ibn Abdullah ibn Ashajji an Salamah ibn Yasar an Abdurrahman ibn Jabir ibn Abdullah an Abi Burdah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق 10 جلادة إلا بحد من حدود الله عز وجل. Tidak dicambuk di atas 10 cambukan kecuali pada had dari had-had Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi takzir menurut sebagian pendapat, menurut dalil ini, hadis ini, gak boleh lebih pada 10. Nah, kecuali had. Kalau had boleh lebih 10. Tapi kalau cambuk takzir gak boleh lebih 10. Gak sabah 3, gak manzil 3, 1, 5, 7, paling banyak 9,5. Nah, 10 gak boleh lagi. Hadis sahih. Apri majak kelapa orang malam ketahuan. Nah, 5 misalnya. Wah, tu mencambuk dia 17. Gak boleh. Kata Nabi, takzir itu tidak boleh lebih daripada 10. Berarti 10 masih boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini hukuman takzir. Karena enggak sholat jamaah, karena enggak pakai helm, karena apalagi motornya listrik, knalpotnya bikin bising, itu Pak Polis boleh cambuk dia 10 maksimum. Kecuali had.
Az-zina, al-qazaf, al-mabuk. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر أن بكير بن أشجي حدثه عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن Jabir telah menyampaikan kepadaku oleh Abdurrahman ibn Jabir anna abahu haddathahu sesungguhnya bapaknya Sayyidina Jabir itu telah menyampaikan ia bapak kepadanya Abdurrahman annahu sesungguhnya Jabir sesungguhnya bapak Sami'a Aba Burdah Al-Ansari telah mendengar ia bapak akan bapak Burdah Al-Ansari. Jadi tiga lagi bapak-bapak Aba Burdah gitu. Telah mendengar ia bapak akan Aba Burdah Al-Ansari. Yaqulu berkata ia Aba Burdah Al-Ansari, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fadzakaru ma'nahu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW yang ya Rasul bersabda, fadzakara menyebutkan ia Aba Burdah akan maknanya hadis. Nah, semana ada hadis sebelumnya. Lagi. Babu fi darbil wajhi bil haddi, bab tentang memukul wajah pada hukum had. Wabila qala hadatsana Abu Kamil qala hadatsana Awana an Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yakni ibn Abi Salamah an abihi an Sayyidina Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum falyattakil wajha, apabila memukul oleh seorang dari kalian apabila memukul oleh salah seorang dari kalian maka hendaklah ia menghindari akan wajah. Nah, ini dalam hukum had. Nah, had zina, had mabuk, had qadhaf, had mencuri menghadap memukul, itu tidak boleh wajah. Apalagi bukan had, hanya takzir saja, tidak boleh wajah. Nah, tidak ada bahasa tampar menampar. Antum, masya Allah, sini. Kali pipi santrinya, pom. Itu nggak ikut sunnah. Jangankan takzir, yang takzir yang dikatakan tadi rotannya hanya boleh 10 kali, nggak boleh lebih. Apalagi, nah, jangankan had, apalagi takzir itu nggak boleh di muka. Termasuk hewan sekalipun, kucing nyuri ikan, nggak boleh tampar mukanya. Nah, jentil telinganya boleh. Di pinggulnya boleh, ditendang di perutnya jangan. Nah, di muka nggak boleh. Hewan sekalipun, sapi, kerbau, siapa saja, apalagi manusia, maka nggak tepat kalau sekiranya ada penerapan hukuman kepada para pelajar itu, kalau tukangnya atau penegak hukumnya itu pakai tampar. Nah, karena muka itu adalah cerminan keindahan ciptaan Allah, maka nggak boleh dirusak. Jangankan merusak muka dengan aturan jangankan merusak muka orang lain, dia sendiri saja dilarang untuk merusaknya, hanya dengan mencukur alis misalnya. Itu haram hukumnya. Termasuk kalimat yuwayyiruna khalqallah, maka telah merubah ciptaan Allah. Alis dicukur dan gigi dijarangkan, hidung dimancungin, itu semua hukumnya haram. Apalagi merusaknya ke arah menzalimi. Nah, ini sampai Apri ngajar TPA itu naik darahnya ke ubun-ubun. Anak ini bandel sekali ini, gak ada makhluk yang sepandel ini. Saya rasa kalau saya ajar setan lebih patuh ke dia anak ini.
Karena barangkali itu nakalnya. Tidak ada toleransi untuk menampar. Kita berdiyat. Ya. Kan hukum takzir itu kan di bawah hukum had. Kemudian kenapa Ustaz bilang yang boleh berlebih dari 80 ni, kenapa dimasukkan ke dalam hukum takzir yang 40? Itu kan hadis, dan yang saya sampaikan tadi fatwa ulama dari hadis yang lain lagi. Ya, fatwa ulama Imam Syafi'i, kenapa Ustaz? Terus saya bilang Bakal dilebihkan, bakal 40 kan? Takzir ya, kan tak boleh lebih dari 40. Siapa bilang? Kumhat. Dan yang bilang siapa? Kumhat kan tak boleh. Yang bilang siapa? Yang barusan antum ngomong tuh yang bilang siapa? Mana saja? Iya, tapi pendapat siapa? Saya bilang itu pendapat siapa? Kumhat tu tak boleh. Ya betul, saya bilang begitu. Itu pendapat siapa? Belum ngopi? Gak panen. Yang bilang itu kan saya kemarin, barusan juga. Tapi itu pendapat siapa? Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali? Ya Karim, bahaya ini. Hukum had daripada daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, daripada hukum cambuk 40 kali dinaikkan menjadi 80 kali, 40 hukum had 40 takzir. Itu pendapat Imam Syafi'i. Pandangan mereka terhadap sikap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Kemudian hadis di sini hanya 10 kali. Hadis di sini, antum sudah baca hadis yang lain? Belum kan? Nah, berarti ada dalil yang lain bagi ulama Syafi'iyah, sehingga dalam kitab-kitab Syafi'iyah takzir itu adalah hukuman di bawah had. Hukuman di bawah had. Nah, hukuman di bawah had yang paling minimal adalah 40 kali. Itu dasar hukumnya. Sehingga 40 itu takzir. Nah, di sini ada penegasan takzir itu hanya 10 kali. Ini kan baru satu hadis dalam satu kitab. Maka kita tidak bisa memvonis hanya itulah hadisnya. Karena kita bukan backgroundnya Salafi, maka kita berhusnuzan. Pendapat ulama Syafi'i itu ada dalil yang lain yang kita belum baca. Nah, hadis di sini ya 10 kali, tapi ada hadis yang lain yang belum antum baca. Di kitab yang lain belum antum baca. Berarti Imam Syafi'i boleh sama dengan had. Apa? Hukum mentakzir. Ya, boleh. Nah, baca dalam kitab Fathul Mu'in, baca dalam kitab Minhaj, takzir adalah hukuman di bawah had yang paling minimal. Kalau dia budak, hukuman minimalnya adalah cambuk 20 kali. Maka takzirnya 20 kali. Orang merdeka, hukum minimal pada orang merdeka adalah 40, hukum minimal ya 40 kali. Maka takzirnya boleh kurang 40 atau sampai 40, tapi nggak boleh lebih. Nah, itu pendapat ulama Syafi'iyah. Yang barusan kita baca adalah hadis Nabi dalam satu periwayatan, dan kita tidak baca riwayat lain. Nah, bertanya boleh, tapi jangan pegang salah. Seolah-olah ini cuma satu hadis begitu. Lanjut. Kita berdia bab nafsi bin nafsi, tentang jiwa dengan jiwa. وبنا قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن علي بن صالح عن سماكي بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان قريظة والنضير adalah suku Quraizah dan suku Nadir, wa kana an-Nadir ashrafa min Quraizah,
dan adalah suku Nadir itu yang paling mulia daripada suku Quraisyah. Jangan diartikan paling, tapi akan lebih. Yang lebih mulia dari suku Quraisyah. Fakana idza qatala rajulun min Quraisyah rajulan minan Nadir qutila bihi. Maka adalah apabila telah membunuh oleh seseorang dari suku Quraisyah akan seseorang dari suku Nadir, qutila bihi, maka dibunuh akannya laki-laki dengan sebab maka dibunuh akannya Quraisyah dengan sebabnya laki-laki dari suku Nadir. Wa idza qatala rajulun minan Nadir rajulan min Quraisyah fudiya bimi'atin wasqin min tamrin. Apabila telah membunuh oleh seorang dari suku Nadir akan seseorang dari suku Quraisyah, maka ditebus akannya seseorang dengan 100 wasak dari kurma. Falamma bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala diutus akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatala rajulun minan Nadir rajulan min Quraisyah, telah membunuh oleh seseorang dari suku Nadir akan seseorang dari suku Quraisyah. Faqalu, lalu mereka berkata, id'uhu ilaina naqtulu, serahkanlah oleh kalian akannya laki-laki kepada kami, kami akan membunuh akannya laki-laki. Faqalu, lalu mereka menjawab, bainana wa bainakum Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atuhu, di antara kami dan di antara kalian itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendatangi akannya Nabi. Fanazalat, lalu turunlah ayat, wa in hakaman fahkum bainahum bil qist, jika engkau menghukum maka hukumlah olehmu sesama mereka dengan adil. Wal qistun nafsu bin nafsi, qistu itu adalah jiwa dengan jiwa. Tsumma nazalat, kemudian turunlah ayat, apa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Nah, jadi itu hukum jahiliyah. Quraisyah dan Nadir itu dari keturunan Nabi Harun alaihissalam, tapi Nadir lebih mulia. Maka kalau Nadir yang dibunuh, Quraisyah dibunuh. Tapi kalau Quraisyah yang dibunuh, Nadir menebus, bayar 5, membayar 100 wasak. 5 wasak saya dah sampai zakat. Ini 100, berarti 20 kali zakat, 2 kali nisab korma, 20 kali nisab korma. Ketika Nabi sudah diutus dan Nabi sudah tinggal di Madinah, masih terjadi pembunuhan antara Bani Nadir dan Bani Nadir dan Quraisyah. Maka saat itu Quraisyah meminta Bani Nadir atau laki-laki Nadir itu untuk dibunuh. Kata mereka, ayo kita adili kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ramai-ramai datang, turun ayat kepada Nabi, apabila engkau mau menghukum di antara Yahudi, maka hukumlah dengan adil, yaitu nyawa bayar nyawa. Kemudian turun ayat, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Apakah mereka ingin yang hukum jahiliyah sebelumnya? Ini setelah Bani Nadir dan Quraisyah menjadi kafir zimmi yang tinggal di Madinah di bawah aturan Islam. Bab la yu'khadhu ahadun bi jarirah akhihi atau abihi. Bab tentang tidak boleh diambil seseorang dengan sebab dosa atau dengan sebab kesalahan saudaranya atau bapaknya. Wa bihi qala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Ubaidullah yakni ibn Iyad qala hadatsana Iyad an Abi Rimsah qala intalaqtu ma'a abi nahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi bersama bapakku ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li abi, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu itu berkata, ya Rasul, kepada bapakku, ibnuka hadza, putramu ini? Qala, berkata, ya bapak, i wa rabbil Ka'bah, iya, dan Tuhan Ka'bah, dan Tuhan Ka'bah, pemilik Ka'bah.
demi Ka'bah. Demi Ka'bah. demi demi Ka'bah. baca kitabnya. I wa rabbil Ka'bah. Jemaahkan. Iya. Wa rabbil Ka'bah dan demi Ka'bah. Ulang baca kitabnya. I wa rabbil Ka'bah. Perhatikan. Iya dan pemilik Ka'bah. Ulang lagi baca. I wa rabbil Ka'bah. Iya demi pemilik Ka'bah. Ya, demi Tuhan Ka'bah. Qala, bersabda ya Nabi, haqqan, benar. Qala, berkata Bapak, asyhadu bihi, aku bersaksi dengannya anak. Qala, berkata ya Abi Rimsah, fatabassama Rasulullah SAW dhahikan min sabati syabahi fi abi. Lalu senyumlah Rasulullah SAW hal keadaan tertawa dari karena menetapkan penyerupaanku pada bapakku. Wa min halafi abi alayya, dan dari karena sumpah bapakku kepadaku. Tsumma qala, kemudian bersabda ya Nabi, ama innahu la yajni alayka wa la tajni alayhi. Adapun sesungguhnya anak tidak mengambil ia anak atasmu, dan tidak juga kamu mengambil atasnya anak. Maksudnya apa itu? Mengambil. Maksudnya tidak diambil tindakan dengan sebab dosanya atau dengan dosanya. Ya, apa artinya? Tidak mengambil dosa. Ambil dosa. Di mana simpan? Di mana taruh dosa itu bisa diambil? Dari dirinya sendiri. Mana cara ngambilnya? Coba ambil dikit dosa api. Ya, kita masukkan ke labor buat dosa dia. La yajni alaika yajni, jana yajni, maknanya sesungguhnya anak tidak menjalankan jinayat. Sesungguhnya anak tidak melakukan jinayat. Jana yajni jinayatan. Sesungguhnya anak tidak melakukan jinayat. Ia anak alaika, yang akan merugikan kamu. Wala tajni, dan tidak engkau melakukan jinayat. Alaihi, yang merugikan si anak. Jadi kalau anak ini melakukan jinayat, dia bunuh orang, dia penggal potong tangan orang, maka kamu tidak wajib menerima, menjalankan penebusan. Kalau kamu melakukan jinayat, anak ini juga tidak menanggung penebusan. Nah, jadi kesalahan anak tidak ditanggungkan ke bapak, kesalahan bapak tidak ditimpakan ke anak. Dan cari dia, siapa yang membunuh saudara saya, Fulan. Mana Fulan? Dia dah lari. Anaknya saja. Tak bisa anaknya saja. Nah, ini tak salah. Yang bapaknya salah, anaknya diajar. Ini anaknya ada di sini. Bapak belur anaknya. Bapaknya salah, bapak belur anaknya. Ini yang salah, suami yang bapak belur. Nah, dia yang salah, anjingnya kena masalah. Tak boleh. Lanjut. Wa qara Rasulullah SAW, dan membaca oleh Rasulullah SAW, wala taziru waziratu wizra ukhra, tidaklah memikul oleh orang yang berdosa akan dosa orang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Babul imami ya'muru bil afwi fil dam. Bab seorang imam yang memerintahkan imam dengan memaafkan pada denda. Abi qala sana Musa dami darah. Nah, Abi qala sana Musa bin Ismail qala sana Hamad qala akhbarana Muhammad bin Ishaq an Haris bin Fudail an Sufyan bin Abi Auja an Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man usiba bi qatlin, siapa saja yang ditimpa orang yang membunuh atau khabalin atau merusak. Dah mulai ini tindak kampur gitu bikinnya nih. Dengan orang yang membunuh. Lu baca kitabnya. Man usiba, siapa saja yang ditimpa ya seseorang bi qatlin dengan pembunuhan. Ya, masdar diartikan masdar, jangan diartikan isim fa'il. Dengan pembunuhan atau khabalin atau merusak anggota tubuh. Fa innahu yakhtaru, maka sesungguhnya seseorang yakhtaru itu dipilih ihda salah satu. Yakhtaru Memilih ya seseorang. Nah, Ihda salasin ila ihda salasin, salah satu dari tiga perkara. Imma ayyat tassa, adapun bahwa mengambil kisos ya seseorang pun pula jika kalau adapun amma ini imma manakala bahasa Arabnya manakala kosarnya lama itu manakala. Kalau itu nggak usah lihat kamus. jika mau Insya nakala amma imma ada kala. Imma ada kala ayat tassa, bahwa mengambil kisah ya seseorang. Wa imma ayat fuwa, ada kala bahwa memberi maaf ya seseorang. Wa imma ayat khuzat diyat, ada kala dan ada kala bahwa mengambil ya seseorang akan diyat. Fa in arada, dan jika menginginkan ya seseorang arabiah akan yang keempat, fakhudhu ala yadai, bahwa mengambil oleh kalian akan tangannya. Film Fakhudhu, maka yang apa itu fil amar, artikan amar. ambillah oleh kalian ala yadai, di atas tangannya pembunuh. Aman i'tada, dan melanggar. Aman i'tada, siapa saja yang melanggar ba'da dalik, setelah demikian, falahu adzabun alim, maka baginya seseorang itu azab yang pedih. Nah, jadi siapa saja yang ditimpa, artinya korban pembunuhan, maka tertuju perintah ini kepada keluarganya. Atau khobel, artinya dilukai anggota tubuh, maksudnya dilukai. Maka orang itu korban jinayat hanya bisa memilih satu dari tiga hal. Satu, kisos. Dua, maafin. Tiga, ambil diat. Saya akan dibahas baiklah kita fikih dan kita hadis. Dia telinga, dia kepala, dia nyawa, orang merdeka, laki-laki, perempuan, majusi, Yahudi, watani. Ada diatnya masing-masing. Nah, kalau dia ingin yang keempat, dia nggak mau ikut aturan yang ini, tangkap saja dia. Oh, saya nggak mau dia, saya nggak mau membunuh. Kalau dia potong tangan saya harus potong leher dia. Berarti dia telah mencari solusi yang keempat. Maka dia yang ditangkap. Nah, siapa yang melanggar aturan setelah ketetapan di atas, dia akan mendapatkan hukuman yang pedih. Nah, gak boleh cari yang keempat. 1, 2, 3. Itu saja solusi yang diberikan bagi korban pembunuhan. Naam.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزاني عن عطاء بن ابي ميمونه عن سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم tidak aku melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaih diangkat akannya Nabi diangkat kepada Nabi syai'un akan sesuatu fihi padanya sesuatu qisasun itu qisas illa amara fihi kecuali memerintahkan dia Nabi padanya seseorang bilafi dengan memaafkan. Masya Allah. Yang diangkat sesuatu, yang dimaafin seseorang. Fihi padanya sesuatu bilafi dengan memaafkan. Cukup. Nah, besoknya baik-baik. Masdar artikan masdar, sil fa'il artikan sil fa'il, amma artikan amma dan himma, himma artikan himma dan amma. Dan seenak untuk buat terjemahan. Tazahurnya Subhanallah Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.